Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 大家下午好ya. 今天我们再来见面ya. Today, hari ini kita ketemu lagi dalam kelas Mandarin. Sudah lama nggak bertemu ya teman-teman ya. Mohon maaf sekali, memang masih beberapa banyak agenda pekerjaan ya, juga habis cuti panjang waktu itu, jadi baru kali ini bisa ketemu lagi untuk ngisi kelas. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan juga hidayahnya ya. Salawat juga teriring salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan curahkan bagi para keluarga, sahabat, dan kita semua yang tetap teguh memegang sunnahnya. Alhamdulillah, hari ini kita akan lanjutkan lagi untuk lesson pertama ya, lesson 1 yang berjudul How Do You Do ya. Masih pada buku yang sama, yakni Conversational Chinese 301 Beijing Language and Culture University atau BLCU, di mana pengarang juga Kang Yahwa dan Lai Sheping ya. Oke, langsung saja mungkin kita akan masuk kepada bahasan kita. Di sini akan saya bawakan ada 4 ya. Ada review untuk pertemuan kita sebelumnya, kemudian beberapa singkatan, dan lesson 1 How Do You Do, dan juga latihan. Oke. Kalau di sebelumnya itu kita sudah ya belajar beberapa pengenalan dasar ya teman-teman ya. Yang pertama itu apa itu pinyin ya. Saya yakin teman-teman juga bisa ya, kembali kepada video sebelumnya ya. Arti, kaidah tentang apa itu pinyin ya, dan juga penjelasan apa itu hanzi. Lalu kemudian untuk pengucapan sendiri ya, vowel, konsonan, pinyin juga nanti teman-teman juga bisa ulangi lagi bagaimana mengucapkan huruf B dan P ya, po po ya, M dan F, mo fo, D dan T ya. Dan ini sangat penting untuk pengucapan pada kata-kata selanjutnya. Tentu ya ini tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan, tapi juga saya harapkan teman-teman dapat mencari waktu untuk berlatih secara kontinu ya. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya di video sebelumnya kami sampaikan terkait dengan nada ya. Nada ini sengtiao, jadi dalam Mandarin itu setidaknya ada 5 nada. Nada pertama itu nada yang datar, first tone, kemudian nada kedua naik, nada ketiga bergelombang, dan nada keempat ya, yang ini itu menurun. Di mana masing-masing pengucapan dengan berbagai nada menghasilkan arti yang berbeda pula. Seperti di sini ada ma, itu artinya ibu, kemudian ma dengan nada ma, itu adalah fiber ya. Ma dengan nada ketiga ma, itu adalah seekor kuda artinya. Dan ma itu adalah kutukan atau lagi marah gitu ya. Dan ma itu untuk tanya, kata tanya ya. Jadi kalau kata tanya di dalam bahasa Mandarin itu menggunakan kata ma. Misal nih, kamu sudah makan belum? Ni cerfan lemah. Nah, kita ada ma-nya ya. Itu. Atau apakah kamu berada di saat ini gitu, ni cai mah, nah gitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua di sini tentang singkatan ya, beberapa singkatan. Ini yang saya ambil dari buku BLCU ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada beberapa singkatan, misalkan kayak ini ya, yang nomor 1. Ini Ming Chi namanya ya. Ini adalah kata benda, noun. Kemudian dengan kata seperti Tai Chi ya, itu kata ganti atau pronoun. Kemudian Tong Chi, ini verb untuk kata kerja. Dan modal verb ya. Dan juga Shin Dong Chi, adjektif ya. Ada Shu Chi untuk angka-angka, Liang Chi ya. Ada Lu Chi, Jie Chi, Lian Chi. Ada Ju Chi. Nah, nanti akan kita perlahan akan mengenal hal tersebut ya. Dan untuk saat ini kita akan masuk ke dasar aja dulu. Ini beberapa nanti bisa teman-teman baca sendiri. Dan nanti untuk contoh-contoh ini akan kita temukan ya di beberapa. Jadi di sini
saya sudah siapkan beberapa list ya kata-kata baru yang dapat dipelajari ya. Dan tentu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, ya tentu sebaiknya akan lebih baik jika kita hafalkan ya. Dengan demikian nanti akan membuat kemampuan Mandarin kita semakin hari semakin baik. Oke. Nah, ini lesson 1 ya. Tike. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa di sini tike ya. Ti ini pertama. Jadi kalau misalkan kedua nanti tier ya. Ti ini. Kemudian wen ho. Wen ho ini adalah kata sapaan ya, greetings. Salam lah. Kalau misalkan kita muslim gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau di Mandarin ini dia pakai ni hao ya. Jadi kalau misalkan di bahasa Inggris kita sudah kenal hello atau hi gitu ya. Nah, di sini kata sapa dalam Mandarin untuk yang belum mengenal ya, itu biasanya bilang ni hao. Itu artinya how do you do. Ni hao. Oke, ini katanya seperti ini. Ni hao. Ini semuanya menggunakan kata nada ketiga ya. Ni ya. Bisa diulangi teman-teman. Ni hao. Ni hao. How do you do? Hi gitu ya. Halo atau kita. Tapi kalau di Mandarin, kalau misalkan mengangkat telepon ya, misalkan halo, kalau kita bahasa Indonesia halo misalkan ya. Nah, kalau di bahasa Mandarin dia beda. Dia bukan sebut ni hao, tapi wei ni hao gitu ya. Misalkan gitu ya. Kalau Jepang itu apa? Moshi ya. Kalau di Mandarin itu wei. Wei itu maksudnya halo kalau kita ya. Oke, ini kita fokus lagi ya ke bahasan kita. Kemudian yang kedua ini adalah ni hao ma. Nah, ini tadi kan sempat disinggung terkait dengan ma, partikel tanya ya. Jadi ma di sini ada partikel tanya ma. Ni hao ma ya, bisa diulangi teman-teman ya. Ni hao ma, apa kabar ya. Secara terjemahan ni itu adalah kamu ya. Hao di sini artinya baik. Ma ini bertanya, jadi menanyakan kabar Anda itu seperti apa. Terus jawabnya gimana? Jawabnya dengan hen hao. Di kalimat ketiga, hen hao. Hen hao. Hen di sini artinya adalah sangat atau paling ya. Jadi hao sangat baik ya. Wo hen hao ya. Untuk kalimat lengkapnya saya sangat baik gitu ya. Alhamdulillah baik gitu ya. Nah, di sini ada wo ye hen hao. Wo saya, ye di sini artinya juga, dan hen hao. Wo ye hen hao. I am very well too ya. Saya juga sangat baik gitu ya. Oke, sampai sini bisa kita ulangi ya teman-teman ya. Ni hao, oke, bagus. Ni hao, oke, how do you do? Kemudian ni hao ma, oke, ni hao ma, oke, ni hao ma. Kemudian hen hao, oke. Wo ye hen hao, wo ye hen hao. Saya juga sangat baik. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Bisa nanti diulang ya, diikutin sendiri. Oke, kita masuk kepada percakapan ya, hui hua. Jadi conversation atau percakapan ini namanya hui hua. Hui hua ini percakapan ya. Di sini kalau kita lihat ada dua nama, sini ada Dawe dan Mali ya. Sebelah kanannya adalah ada Wang Lan dan Liu Jing. Nah, nanti kita coba baca ya. Bacanya gini. Tawe. Jadi ini kan huruf DA ya. Bacanya tawe ya. Tawe. Ini adalah nama seseorang ya. Kalau bahasa Inggris itu David. Itulah. Oke, tawe. Mali, ni hao katanya ya. Mali, ni hao. Kemudian jawab sama si Mali. Mali, ni hao tawe. Ya, ni hao tawe. Ini nanti nama ini bisa diganti dengan nama teman ya.
Ni hao tawe. Kemudian ada lagi di sini ada Wang Lan. Ini juga nama orang ya. Ni hao ma. Kata Wang Lan, ni hao ma, kamu apa kabar? Dijawab oleh si Liu Jing, han hao. Ni hao ma, sangat baik. Kabar kamu, apa kabar kamu? Ni hao ma ya. Kemudian kata si Wang Lan, wo ye han hao ya, saya juga baik. Oke ya, coba sekali lagi teman-teman ya. Tawe, Mali, ni hao. Oke, ni hao tawe. Kemudian ya, Wang Lan, ni hao ma. Oke, han hao. Oke, han hao. Ni hao ma. Oke, wo ye han hao. Wo ye han hao. Oke, di sini baca ye ya. Wo ye han hao. Oke, saya yakin teman-teman bisa mempraktekannya ya secara mandiri nanti. Oke, kemudian kita masuk ke sini di exercise selanjutnya. Di sini ada, kalau kita lihat perhatikan di kalimat pertama ini ada men ya, ni men. Nah, ini apa fungsinya? Jadi saya sedikit tambahkan penjelasan di sini. Men di sini adalah untuk kalian. Misalkan nih, kalau ni tadi adalah kamu, ketika ditambahkan dengan men itu untuk jamak. Jadi ketika kamu dengan banyak orang berarti itu kalian. Iya, betul sekali. Kalian artinya. Dan bagaimana dengan woman? Woman di sini ya, wo adalah kami ya, kita. Ditambah dengan men yang banyak, yang jamak, berarti dia akan menjadi kata ganti kita ya. Kami. Jadi ditambahkan ni men hao ma ya. Apa kabar kalian? Dijawabnya women tau han hao. Women tau han hao. Tau di sini semua artinya adalah semua ya, all. We are all very well. Sini ya, artinya kurang lebih terjemahnya gitu. Ni hao ma, apa kabar kamu? Wo ye han hao. Jawabnya saya juga baik. Oke ya. Jadi katanya tadi subjek ya, wo adalah saya ya, wo adalah saya, ni adalah kamu, dan dia adalah ta. Jadi enak nih ngapalin teman-teman. Subjek itu wo, ni, ta. Saya, wo, ni, kamu, dengan ta, dia. Ketika kita tambahkan dengan men, ya, men di sini, berarti wo plus men, woman artinya kita. Oke. Ni plus men artinya ni men menjadi kalian. Oke. Ta plus men, tamen artinya menjadi mereka. Oke. Bagus sekali ya. Woman, ni men, tamen. Oke, ngerti ya? Oke, kita masuk ke kalimat percakapan kedua. Di sini ada ni. Nilai ma. Oke ya. Apakah kamu akan datang? Oke. Ma di sini selalu ingatkan adalah sebuah kata tanda untuk bertanya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu seperti apakah ya. Bagus. Nilai ma, apakah kamu datang? Lai di sini adalah come ya. Ke sini, datang. Artinya nilai ma, apakah kamu akan datang? Kemudian di sini wolai, saya datang. Wolai. Oke. Nilai ma, wolai. Oke. Jadi di sini kita juga lihat nada hurufnya itu adalah ni, itu kamu ya, dalam nada ketiga. Lai di sini adalah nada keberapa teman-teman? Lai. Oke, benar. Nada kedua ya, lai. Nilai ma. Oke, betul. Walai. Kemudian di sini ada papa, mama, lai ma. Ya. Papa, mama, lai ma. Apakah ayah, ibu datang? Ya. Oke ya. Nah, di sini tamen. Tamen, mereka, maksudnya adalah kata ganti dari papa dan mama ya. Tamen, taulai. Mereka semua datang. Cukup mudah bukan? Oke ya, sekali lagi kita coba baca sama-sama. Oke.
你们好吗 ？OK， 我们都很好。你好吗 ？OK， 我也很好。Kemudian, 你来吗？我来。Yeah. Papa, Mama 来吗？他们都来。Oke, bisa diikutin ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan awal kita. Memang di sini kuncinya itu harus banyak berucap ya, kemudian sambil tetap terus dihafalkan dengan kata-kata baru nih kita hitung tadi ada beberapa kata baru, ada wanita, kemudian ye, han hao, tou, lai ya. Ya ini juga tetap harus dihafal ya teman-teman ya. Seperti kita lihat di slide sebelumnya ini. Nah ini very well, han hao ya, ada nama orang tadi. Ini contoh-contoh nama China ya, di Mandarin ada Wang Lan, ada Liu Jing. Yang kemudian ini untuk penyebutan orang luar negeri ya dalam bahasa Mandarin, Dawe mungkin David ya gitu. Kemudian ada Ye tu juga ya. Nah di sini kita masuk ke Sengce. Sengce itu apa teman-teman? Sengce ini adalah kata-kata baru. Sengce ya, kata-kata baru. Nah ini ada 15 kata-kata baru yang tadi sebenarnya sudah saya sebutkan di depan ya, di awal pertemuan tadi. Nah ini kita bisa lihat di sini ada ya singkatan-singkatan tadi yang mana kata kerja, mana kata ganti ya, ada mana kata ini contohnya lai, ini kan kata kerja ya, tung. Kemudian ini kata benda, ming ya, ming ce tadi. Oke, nih kalau misalnya ni, you ya, how, baik atau well, ma, ini modal partikelnya, han, sangat ya, wo, saya, ye, also atau tu, ni men ya, banyak ya, kalian, ta, nah di sini ada 8 dan angka 9 ini dapat dilihat ya. Di sini sebetulnya sama, maksudnya dia, tapi dalam di sini kita bisa lihat karakter Chinese atau Hanzi itu agak sedikit berbeda. Di nomor 8 ini ta untuk she ya, her ya. Untuk wanita, kalau tanya seperti ini, pengucapannya sama ya, tapi huruf karakternya berbeda. Jadi dia bisa membedakan antara feminin dan maskulin ya. Oke. Kemudian taman, they, mereka ya. Kemudian woman, kita, us, we, thou, semua, lai ya, come. Papa itu father ya, mama itu mother. Tapi di sini sebetulnya ada juga kata ganti lain untuk penyebutan ayah atau ibu ya, yang formalnya ya, yang lebih bisa dipakai lebih soft, lebih respect ya. Kalau untuk general ya kita bisa pakai papa, mama. Di dalam Mandarin kalau untuk yang formal ya, kita dapat menyebutkan itu ayah ya. Ayah kita atau papa itu biasanya disebut dengan fucin ya. Kalau untuk mama disebut dengan mucin. Nah, fu dan mu atau pa dan ma itu bisa menjadi orang tua ya. Kalau di dalam Mandarin itu dia fu mu itu untuk orang tua. Nah, ini salah satu hal unik ya yang mungkin nanti ke depannya teman-teman dapat pelajari ya. Ketika salah satu huruf digabungkan dengan huruf lain akan menjadi memiliki makna yang lain. Tentu ini akan sangat menjadi lebih menarik untuk dipelajari tentunya ya teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya untuk pertemuan pada hari ini ya. Saya doakan teman-teman agar tetap semangat, agar tetap terus belajar ya, mumpung masih muda. Tentu ya, apalagi yang tua pun masih semangat gitu ya, apalagi kita yang masih muda ini. Tentu kita niatkan ini kita belajar untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka kita ibadah ya dan menebar kebaikan. Dan tentu semoga segala usaha kita bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari saya ya. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran kebaikan yang kami bagikan di sini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.